Ya seperti itu aja. Ibaratnya kita nanti biar ada greget mau dibawa kemana nanti untuk materi ini. Kenapa saya sekarang sering menampilkan foto? Karena foto itu ternyata harus sebagai identitas. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya perkenalkan dulu, nama saya Resi Wulandari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Saya angkatan 7 dari TK Islam Bakti 14 Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan mengimbaskan atau menyampaikan materi yang sudah saya dapat dan saya pelajari tentang budaya positif. Sebelum nanti kita akan mulai masuk, di sini ada suatu tantangan atau suatu permainan, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Apa ya yang akan dibuka? Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi jenengan bisa dipraktekkan. Jenengan mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugasnya yang B, tugas B itu adalah rekan sebelah jenengan. Rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh memujuk, boleh merenghardi, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba di sini berhadapan-hadapan sama temannya. Yang satu mengepal, yang satu berusaha membukanya. Boleh? Dua-dua. Kira-kira cukup enggak ya? Jadi biar kenal, coba biar kenal. Yang satu dipegang itu, dipegang sekuat mungkin Bu. Monggo, tangannya jenengan itu kuatnya kados napa bapaknya. Dan nanti jenengan jiwanya akan merasakan apa toh yang ada di dalam permainan ini. Coba jenengan genggam seerat mungkin sampai merasakan aku iki dek emas berlian nek kene iki. Ojo nganti iki ilang kok genggamanku. Ibaratnya seperti ini. Nah, oh bukan. Oh, ini ternyata emasnya bojo ini. Iya. Nanti akan ada apakah di situ setelah jenengan menggenggamnya? Setelah jenengan menggenggamnya, itu akan muncul apa ya? Yang akan muncul dalam suatu pertanyaan itu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka kepala tangan? Kira-kira nek koncone jenengan iki mau merebut tangan jenengan, jenengan itu kira-kira terbuka enggak tangannya dengan mudah? Atau tetap tahan kat milik jenengan? Coba, salah satu menjawab. Ada yang pengen menjawab? Coba, mau dibuka atau mau dibuka? Jadi, monggo. Tetap saya tutup, soalnya bojo gitu loh. Maka saya apa dengan sekuat tenaga. Soalnya di dalamnya suami. Oh, gitu. Suami. Tepuk tangan buat saya. Alasan digenggam erat itu tidak mau melepaskan meskipun direbut siapapun. Itu karena di dalamnya ada suami tercinta. Iya, terima kasih Bu Sayekti. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa tidak mau membuka? Ada? Oh, ada anak. Iya. Kira-kira nanti akan ada apa lagi di sini? Nah, ini nanti kelihatan budaya positifnya itu di mana nih? Nah, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alat ini sama tadi ya, alasan Anda tak menutup atau kepala tangan? Tadi sudah ada beberapa. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Betul
sendiri, segala sesuatu itu jangan mudah terpengaruh. Karena ketika kita mudah terpengaruh oleh hasutan dari dalam yang kira-kira apalagi iman kita kurang, itu akan mudah tergoyahkan. Entah itu dalam mendidik anak, entah itu dalam hubungan keluarga, itu efeknya sangat berat sekali. Jadi kita sebagai seorang ibu, seorang kepala rumah tangga, itu memang kepala ibarat dan kepala tangan itu harus sekuat mungkin. Jangan mudah karena iming-imingan sesuatu itu akan merubah segala mindset kita. Jadi seperti itu. Kepalanya situ lebih indah daripada kepala saya. Nah, sekarang self control pengendalian diri. Di antaranya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu saja sudah jelas tadi, yaitu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Monggo kita mau mempertahankan itu hal yang terpenting dalam hidup kita, atau kita akan melepaskan sesuatu yang kira-kira itu dianggap tidak penting. Kalau memang penting, tolong dipertahankan bagaimanapun itu caranya. Gambarnya masih penting ya, kersane lebih berinovasi. Nah, di sini kita mulai menginjak pada putra putri jenengan. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada seperti ini. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi maksud dari tadi, ini ada keselanjutannya. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak sesuai. Seperti ini Ibu. Bu guru itu memang tugasnya memberikan suatu pembelajaran ataupun suatu nasihat bimbingan. Tapi di situ guru itu tidak boleh memaksa. Jadi anak itu punya kontrol. Kalau seandainya contohnya tadi seperti ini, anak tidak membaca hari itu, Bu guru saya nggak mau baca, saya capek, saya ngantuk. Guru tidak boleh marah-marah. Wah ini loh mas, dibayar, udah ngocok, nanti mamamu marah. No, itu salah. Itu kan ada proses, karena merupakan guru mengontrol murid tadi tidak dalam arti memaksa, tapi membimbing dan mengarahkan. Jadi nanti semua di sini banyak yang guru ya, terutama saya. Jadi nanti saya yang salah akan saya rubah ketika saya sudah mengikuti guru penggerak ini. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini adalah bujukan, suatu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol di mana segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru dan guru untuk berusaha. Memang guru itu tugasnya adalah mengarahkan, membujuk itu pasti. Anaknya nangis, dirangkul-rangkul, dipangku-pangku, supaya ini gelem sekolah, supaya ini gelem ditinggal. Tapi di dalam hal ini, penguatan positif di sini jangan sampai ada unsur mengancam. Kowe nek kadung meneng to tak tutup lawangnya. Ojo ngayu-ngayu kowe. Wah, itu sudah tidak seperti ini. Nek guru yang seperti ini harus diubah mindsetnya. Nanti kita baca
ya. Nah, yang selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengantar murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini Bu, kadang itu banyak terjadi miss antara guru yang saat itu emosi, sehingga menyebabkan anak itu sudah tidak mau masuk sekolah lagi. Ini banyak kejadian di sini tadi. Kritik membuat orang merasa bersalah. Diulang, Bu guru kok melayu tole, pesak koncomu ganggu. Itu sudah tidak benar dulu. Biarkan lari dulu. Ketika sudah lari, kita dekatkan agar anak itu seolah-olah tidak merasa gagal, merasa bersalah. Kita dekati. Kenapa kamu lari, Mas? Saya ingin itu ngambil buku dulu, Bu guru. Tapi ngambilnya memang putar-putar. Tapi kita harus mencoba untuk anak itu biar tidak merasa seolah-olah dia yang bersalah. Kita dengan kata yang halus, kita tanyakan mengapa. Kita cari solusi yang terbaik. Guru itu ternyata seperti itu ya. Ini juga semuanya harus belajar. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya Bu, jenengan itu kalau menyuruh putranya belajar jangan sampai memaksa. Nanti kalau nggak mau belajar, HP-nya disita mama. Yang pertama. Yang kedua, besok tidak diajak jalan-jalan kalau nggak mau belajar baca. Ngeri sekali itu. Ini siapa ya? Itu sudah kelihatan ya. Terus dia akan bilang seperti ini. Udah kamu ikut saja, nggak usah ikut ibu karena kamu tidak rajin baca iqra-nya. Jangan. Ketika sampai di titik ini, anak jenengan itu akan menjadi musuh jenengan. Dia lebih pintar dari jenengan sedikit, dia akan bilang seperti ini. Aku wis iso, Bu guruku kalau bener kayak aku terus akan seperti itu, Mah. Jenengan akan sedih sekali nanti. Tolong, mulai sekarang itu kebiasaan memaksa itu jangan disampaikan ke anak. Santai, Mah. Anak itu kalau sudah terbiasa sama orang tuanya, segala saya ini, tapi saya tetap manis dalam berkata-kata. Misalnya, Mas, sudah murojaah belum, Mas? Bentar, main bola dulu. Gak apa-apa, main bolanya dilangkung misek karena koncone, sakit koncone ngenteni. Secara otomatis anak itu berpikir, buku kok malah lungo ya? Buku kok malah pergi? Dia akan mendekat. Maaf Bu, mau murojaah sudah, tapi sebentar. Ya Mas. Di sini musuh ini sudah akan hilang secara otomatis. Terutama yang anak TK. Nek ora gelem latihan nulis, tak kandhake gurumu. Semua ketawa ini. Ada lagi, kok ya lah gelem maca, Bu guru tak video call. Ben ngerti gaene dolanan HP wae. Ya jangan. Piko pas gurune ketok wajahe, aku belajar Bu guru, aku rajin. Iya Mas, sorry. Ini mulai saat ini, mulai mendengarkan ini, tolong semuanya diubah mindsetnya. Kalau anak itu pas ya, kalau anak itu merasa sudah mulai nggak nyaman dengan apa yang kita suruh, hentikan dulu. Kita memberikan kata-kata yang indah. Ya Mas, kamu dulu Mas, nanti baru belajar. Pasti dia akan mulai terpulang. Anak itu loh, buatan sakti. Mas, itu buatan sakti. Mau dipelarai apa ya? Wah, saya nangis kan nggak cuek-cuek. Tenang Mas, itu nanti kelihatan di kelas 3 SD. Di sini
anak itu tidak didasarkan oleh hanya ilmu akademik. Bu, TKA kok mboten enten nggih Bu sing kaya mau PSD. Kita tidak akan memberikan seperti itu. Karena di TKA itu adalah penanaman akal, budi pekerti, rasa welas kasih. Ketika dia dewasa nanti, senakal apapun anak itu, dia bukan nakal, tapi proses. Ketika sudah kelas 3 kelas 4, jenengan akan memetik bocah ketoke pemati kaya ngono ternyata dia bisa-bisa. Ditanya ibu raketan hoong, tapi niku dia tetap mengerjakan. Rasa berbagi kepada saudara nggak usah dikon, pasti akan ada itu. Tapi kalau jenengan sering memaksa dan ada ini nggak mau, itu akan nampak. Coba jenengan resapi, nanti sampai rumah jenengan ubah mindset jenengan itu. Selanjutnya, Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini loh Mas, Pak, di sini nanti kita akan kupas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak kita. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar. Jadi jangan sering-sering memberikan hukuman. Kami sebagai guru atau jenengan sebagai orang tua menghindari kata-kata seperti ini. Karena apa? Ini adalah momok bagi anak-anak jenengan. Jenengan saat ini nggak terasa karena mereka masih kecil. Tapi jenengan kemungkinan nanti kalau sudah dewasa, SD saja itu sudah akan nampak. Sama jenengan ibarat kata itu kurang aja. Itu akan nampak. Coba jenengan rasakan. Di sini juga dinyatakan bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal juga. Maaf, mulai sekarang kalau menyuruh anak itu jangan diiming-imingi sama imbalan. Misalnya gini, nah ayo belajar baca. Nanti kalau sudah bacanya selesai, mama belikan es krim, mama belikan burger, mama belikan hotdog. Itu awalnya memang bagus sekali. Tapi ketika nanti jenengan tidak bisa melayani itu atau memberikan imbalan itu, anak itu sudah tidak ada semangat. Ada kalanya jenengan memberikan sesuatu itu boleh, tapi jangan terlalu sering, karena di sini hubungannya adalah perilaku tadi. Semoga ini juga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Maksudnya seperti apa jika saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan dari eksternal. Kalau anak itu sudah dididik dari dalam hati, itu secara otomatis, secara naluri dia akan mengeluarkan keinginan untuk berproses. Jadi memang semua anak itu mboten enten langsung manut, nurut, ngoten niku mboten enten. Semua pasti akan ada proses-proses yang menggemaskan. Tapi kita harus tetap menggunakan disiplin positif dalam arti menghargai apa yang
diinginkan anak. Seperti itu, J. Jadi intinya memberikan apapun itu boleh, tapi masih ada porsi-porsinya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku anak di rumah? Kira-kira motivasi itu berapa? Tadi hukuman, imbalan, atau kepercayaan yang sering saat ini jenengan lakukan? Yang kedua, kebanyakan imbalan, J. Karena mereka biar anak-anak kita itu manut sama kita. Mulai saat ini kita ubah dengan kepercayaan. Jadi anak diberikan kepercayaan diri untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Jangan belum sudah dikasih imbalan. Gurunya terbang, J. Karena sudah mau selesai, bukan mau pulang. Nah, di sini ada beberapa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kata-katanya masih asing juga nih. Sing paling sangar nih kok hukuman ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang banyak seperti ini terjadi, ya. Kadang kebanyakan di SD, anak disetrap suruh di depan seperti itu. Kalau insya Allah di TK nggak ada kejadian seperti itu. Cuma, ayo nak, mainannya dikemasi. Tadi kok dilempar-lempar biar rapi. Atau seperti itu. Sebenarnya untuk cara-cara itu termasuknya juga kurang halus. Masih ada trik yang lebih halus lagi untuk menyuruh anak. Kami juga akan memperbaiki sebagai guru. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui bersama. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya ngepeng. Tadi sama-sama bermain, berserakan. Tapi kalau anak-anak ini sudah diberitahu sejak awal, nah ini ada mainan banyak. Nanti kalau habis mainan, jangan lupa ditata, nggih. Setelah ditata, nanti anak-anak baru cuci tangan terus istirahat. Itu beda sama yang tadi. Ayo di apa itu ditata habis mainan. Itu berarti ini termasuknya suatu hukuman yang apa dari gurunya saja. Tapi kalau ini sudah kita bicarakan bersama. Yang misalnya apa itu bermain itu harus diulangi. Apa itu ditata ulang lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahasa 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Wilson 98. Di sini itu biasanya terjadi saat ini tuh anak yang belum mau ditinggal orang tuanya. Itu bisa kasusnya kadang histeris nangis. Itu bagaimana si guru itu menenangkan dengan cara-cara yang positif. Ada juga anak yang di dalam kelas itu yang ngapunten apa itu sering berulang. Misalnya suka buang-buang buku atau suka buang-buang alat tulis seperti itu. Di sini kita akan mengajarkan anak untuk mencari solusi, tapi langsung dengan mereka. Kita berikan pengarahan biar anak itu bisa terpola hariannya. Ngoten, J? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kalau bisa di dalam kehidupan itu ada beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Terutama di sini adalah kebutuhan untuk anak kita. Kalau kami adalah untuk anak didik kita, di antara seperti ini. Harus ada bertahan hidup itu sangat pengasapan, kasih sayang kita, penguasaan kebutuhan atas kemampuan mereka, potensi,
kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu berhak untuk memilih antara saya mau dan tidak mau. Ampun selalu dipaksakan, karena itu akan menjadikan suatu keberuntakan. Ngoten nggih, memberontak dia nanti. Kesenangan, anak itu juga butuh senang. Kadang diajak main, kadang diajak piknik, kadang diajak makan-makan. Karena kita sebagai orang tua aja kan juga pengen seperti itu nggih, buat nyambut gawe mawon. Itu juga melelahkan. Nggih. Seperti saya. Sekarang ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang dengan pilih mana? Nanti akan semakin cepat saya menjelaskan. Bila pilih salah satu. Kira-kira dengan pilih apa? Teman. Oh bagus. Ada yang pilih teman? Ada lagi? Nanti langsung saya jelaskan apa itu teman. Teman. Teman, ya bagus. Alhamdulillah di sini ternyata hampir yang ada di ruangan ini memilih teman. 5 kontrol posisi teman itu adalah guru memperlakukan murid itu sebagai teman. Jadi memberikan kasih sayang, keakraban, apa itu sebagai langkah kita mendekatinya. Tapi kadang kekurangan di teman ini adalah kadang anak bisa menjadi manja karena sedikit-sedikit bu guru nih kaya koncone. Aku mau bu guru, aku nggak mau bu guru, aku dipangku bu guru, seperti itu. Itu adalah teman. Iya, nggak apa-apa. Ini sebagai sebuah apa itu pengalaman bu guru itu seperti itu. Kalau penghukum itu sudah, kalau bisa jangan dipakai karena apa-apa guru itu intinya menganggap kesalahan anak itu adalah hal yang harus dihukum. Ada apa itu umpan balik yang kurang bagus, pembuatan merasa bersalah, seolah-olah anak itu enak salah, wae. Jiblok ke buku, gurune ngamuk. Jimuk mutahke minuman, gurune seolah-olah kayak darah tinggi. Ampun nonton iku nggih sing guru. Ya intinya memang tugas kita anggap saja kita olahraga atau ngepel karena memang tempat kita sering tumpah. Ini jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Yang selanjutnya pemantau. Pemantau itu guru itu menyawang. Sak pulang muda, yang penting itu benar dipantau. Dalam arti pemantauan di sini juga bisa guru itu melihat apa yang dilakukan anak, tapi sebagai pemantau atau pembimbing. Apa ini manajer? Nah, kalau manajer itu adalah kita selain mengamati, memantau, kita juga memberikan contoh. Mas, Mbak, yang minum ini ben ra tumpah, ditaruh meja nggih, ampun dicanake yen tas. Nek mboten saged nutup rapet, mengke ditutupke bu guru. Caranya ngeten iki. Nah, akhirnya di dalam manajer itu adalah harapan kami yang kami pilih. Sebagai guru itu adalah manajer. Apa itu segitiga restitusi? Ini masih hubungannya tadi dengan disiplin positif ya, bahwa di segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas kita semua. Maksudnya menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kita semua bahwa semua itu memiliki motivasi internal. Jadi kalau di sini itu intinya segitiga restitusi itu adalah sebab musabab segala sesuatu itu terjadi pada kita. Kok anaknya kok jadi ramah ngerti ngopo? Kok kejadian demi kejadian kok semakin buruk, kenapa? Itu terjadi pada ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Bahwa mulai dari menggarisbawahi segitiga restitusi itu, mulai sekarang kita kalau menyampaikan segala sesuatu ke anak itu ampun dengan iming-iming atau hukuman. Kita mulai menggali mimpi dari hati. Jadi dibuka aura mereka. Jadi ada tanggung jawab dari anak. Nah, gurunya tadi pagi yang ngeten ini pun ayam nggih. Iya, ini pun ayam sekali. Iya, terima kasih.
kasih ibu-ibu, intinya disiplin positif itu bahwa kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua, leadershipnya di dalam suatu apa itu komunitas. Misalnya kalau guru itu di dalam sekolahan, kalau seorang ibu itu dengan anak-anaknya, dengan suami, itu harus terjalin hubungan yang bagus. Jadi jangan mudah memberikan suatu hukuman, jangan ibaratnya bahasa trendingnya just ya, jangan seperti itu. Jadi kalau memaksa belajar itu sudah bukan zamannya. Kita mengubah mindset itu. Bu guru di TKI sampai 14 sudah berusaha mengubah mindset itu. Jadi memang kita ada anak itu, wah belum bisa ini bu anak saya, tidak apa-apa mas. Karena apa? Segala sesuatu itu butuh proses. Proses lama itu belum berarti nanti ketika di jenjang atasnya itu anaknya itu akan semakin tertinggal. Tidak. Karena apa? Segala sesuatu antara individu dan individu yang lainnya itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Enek sing pinter ngomong kayak Bu Resi, enek sing piyaine halus kayak Bu Yuni. Beda-beda. Ada yang pinter seni kayak Bu Novi, kiai bijaksana kayak Bu Eni. Misalnya seperti itu kayak Bu Dwi lemah gemulai. Beda-beda guru 5 itu. Jadi ibaratnya gurunya saja sudah beda. Kalau saya halus dikira nanti saya itu dia, iya. Kira-kira ada yang perlu dikatakan enggak? Maksudnya anak saya itu kira-kira harus bagaimana toh Bu? Kok kira-kira ben sesok reneng siji? Yang namanya anak cerdas, anak berakhlak itu tidak harus jaminan dengan perintah. Tidak hanya dia harus number one. No. Belum tentu anak yang number one itu tadi akan menguasai kehidupan kelayakan dengan baik. Sosialnya belum. Jangan lihat dari cara sosialnya. Kami mengajarkan sosial dengan temannya. Bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan temannya. Bagaimana teman itu kalau tidak membawa bekal, aku harus gimana. Itu kami ajarkan. Kalau hanya mengejar pengen satu, jenengan les kan lama. 1 hari 5 guru, tak jamin pengen siji. Nek memang anak dengan rapat metu. Pun itu. Gurunya ditelepon terus. Anak saya bisa apa ini bu? Anak saya bisa apa? Bisa lagi 1. Pun bisa itu. Tapi akhirnya di kelas 4 seperti ini banyak kejadian. Kira-kira jenengan mulai saat ini anaknya jenengan pengen cerdas, pengen soleha, atau pengen berkualitas, atau pengen berbudi pekerti yang luhur, jenengan bisa milih. Hari ini sebelum jenengan mundur akan dibagikan apa itu sedikit kertas tinta sama pulpen, nanti jenengan nulis harapan jenengan untuk anak jenengan ke depan sekolah di TK sampai 14 itu pengen gimana. Jenengan tulis saja, tinggalkan sebelum jenengan mundur. Itu aja. Nanti pulpennya sebagai tanda cinta dibawa pulang. Hadiahnya itu. Jadi nanti jenengan menulis harapan ke depan jenengan. Jadi saya tahu jenengan semua punya kegiatan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas kerjasamanya. Semoga kedepannya putra putri jenengan selalu menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang cerdas, anak yang penuh dengan keberuntungan dalam hidupnya, serta orang tuanya selalu diberikan limpahan rezeki yang luar biasa sehingga bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dan sehat selalu. Yang terutama itu kata kunci saya, bakoh dalam segala hal, iman, hati, perasaan, pikiran, dan senangnya jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kertas itu 2 yang satu adalah harapan jenengan, yang satu itu potensi anak saat ini itu apa yang sudah bisa. Ini anaknya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau dikasih namanya anak jadi nanti misalnya apa itu Mbak Sheila sudah bisa apa saat ini potensinya, terus harapan jenengan ke depannya apa gitu. Jadi ada 2 poin, harapan sama potensi saat ini. Harapan dari anak. Ya, harapan untuk anak. Sebagai orang tua berharap anaknya itu bisa apa? Iya. Sudah bisa apa? Potensi yang sudah muncul. Nanti dikasih nama ya. Biar kita sebagai guru nanti bisa
Yufi sudah bisa apa mah? Terus Mbak Yufi pinginnya besok itu pripun ngoten nggih. Monggo. Nanti bisa dituangkan apa itu isi hatinya. Nanti akan dibaca Bu Guru nggih. Iya. Jadi pakai nama. Oh, pakai nama. Jadi nanti kita tahu oh Mas Akta ini sudah bisa apa ya. Mas Akta pengen jadi apa ya. Mas Mbak Sakti pengen jadi potensinya yang sudah ada yang nampak apa, yang masih kurang apa. Mas Alvin apa seperti itu. Jadi Mbak Tania apa gitu. Monggo. Itu sebebas saja. Enggak ada harus berapa kalimat itu boten. Terserah dengan mau menulis aja. Saya harap semuanya menulis aja. Nanti biar untuk surat cinta guru aja. Ternyata mama dan papa sekarang tambah fresh. Nanti pasti sampai rumah pembelajarannya akan diubah semua. Wah, anaknya nanti pasti langsung top rajin belajar ini. Karena sudah tidak ada yang namanya hukuman ataupun imbalan. Mah, ini sama papa, ini sekalian titipan dari Bu Kepala Bu Eni Rawati bahwa kami sudah TK Islam Bakti 14 meskipun belum pasang spanduk itu sudah menerima peserta didik baru. Semoga nanti yang punya saudara, tetangga, sanak famili yang terdekat ataupun terjauh yang mau didaftarin di TK Islam Bakti 14 monggo. Kami full senyum, full gratis. Apa itu pelayanan, jadi misalnya kalau repot jenengan cukup WhatsApp saja kepada grupnya, misalnya tetangganya belum punya kasih nomor Bu Guru saja. Insya Allah kalau nomor saya itu 24 jam on, jadi nanti bisa kirim data lewat WA saja. Nanti akan kami pindah. Kalau memang repot lagi akan kami jemput bola ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah tahun ini murid kita 52. Harapan kami semakin meningkat, tapi kami tidak mulu-mulu untuk menjadikan 100 karena ruangan kami tidak cukup. Jadi tolong nanti yang berminat sekolah di TK Islam Bakti 14 mohon dengan segera karena kelas kami hanya membuka 2 kelas. Hanya itu insya Allah hanya 2 kelas. Jadi harapan kami nanti saudara jenengan masih dapat kursi. Karena apa? Kalau sudah penuh itu kami juga merasa kasihan. Nanti kurang apa kurang tertata ataupun nanti juga terlalu rupek gitu ibaratnya kata bahasa desa kula nggih. Jadi anak nanti diusahakan kalau punya sanak famili mboten sangat tahun ajaran baru segera didaftarkan saja. Kelas kami insyaallah cuma buka kelas A1 dan A2 karena kami punya tinggalan masih banyak. Jadi nanti khawatirnya berapa ini sudah apa yang inden yang sudah dititipkan ada yang beli itu Mah. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti brosur dan spanduk menyusul. Matur nuwun.